Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang pengantar statistika. Di sini isinya tentang pengertian statistika dan statistik, dan juga data dan skala pengukurannya. Nanti juga ada variabel. Ini untuk statistika, ekonomi, dan bisnis. Untuk pengertian statistika, ini menurut Nar Herlianto adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran dan penganalisisan data, penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisan yang dilakukan, dan sampai dengan membuat keputusan yang rasional. Nah, itu ilmunya. Jadi statistika itu ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data. Jadi dari pengambilan data, kemudian diolah, sampai menemukan kesimpulannya. Kemudian apa itu statistik? Statistik itu adalah hasil dari proses statistikanya, yaitu kumpulan angka, bisa berupa angka atau bukan angka, yang berkaitan dengan kesimpulan dari suatu masalah yang disusun dalam bentuk tabel, daftar, diagram, dan lain-lain. Tujuannya mempermudah interpretasi data. Contohnya ada statistik produksi, statistik harga, statistik penduduk. Misalkan kan kalau statistik produksi ini naik atau turun, seperti itu. Atau dengan kata lain, statistik itu hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk itu tadi. Untuk proses pengkajian dalam statistik dilakukan setelah memperoleh kumpulan data, di mana data tersebut bisa diperoleh dari mungkin wawancara langsung maupun tidak langsung yang sudah dikelola saat proses statistik. Nah, wawancara langsung itu namanya nanti data primer, kalau tidak langsung itu data sekunder. Misalkan ada data atau sekumpulan data sudah dikumpulkan oleh pihak lain, nah itu namanya nanti data sekunder, nanti kita jelaskan. Kemudian tujuan statistik dan statistika, nah ini ada di bidang ekonomi, keuangan, marketing, dan bisnis. Sekarang di sini untuk FEB ya, untuk bidang ekonomi dan keuangan tujuannya mengetahui dampak dari kebijakan pemerintah. Misalkan mungkin keuangan makro, dampak dari kebijakan pemerintah secara makro pada peningkatan inflasi, kesejahteraan, dan lain-lain. Untuk bidang marketing dan bisnisnya tujuannya agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan atau bisnisnya. Nah, berdasarkan praktiknya, statistika dibagi dua, ada deskriptif dan inferensial. Deskriptif itu, karena namanya deskriptif, jadi mendeskripsikan, dia memperoleh informasi mengenai karakteristik data. Jadi nanti dari data ini dideskripsikan atau disajikan dalam bentuk tabel, diagram maupun grafik. Sedangkan statistika inferensial, ini adalah metode penarikan kesimpulan, ada statistik parametrik dan non-parametrik. Statistika inferensial itu nanti regresi, ANOVA, validitas, reliabilitas, dan lain-lain. Itu inferensial, sudah dalam tahap uji statistik. Nah, untuk data itu kata tunggal, jamaknya adalah datum. Kemudian kalau berdasarkan sumbernya, tadi saya sudah menjelaskan sedikit sebelumnya, kalau berdasarkan sumbernya itu ada data primer dan data sekunder. Primer itu berarti diperoleh secara langsung dari objeknya. Misalkan kita membagikan angket kepada nasabah-nasabah bank. Nah, itu berarti kita langsung mendapatkan data primer. Sekunder, misalkan kita mengambil data yang sudah di-share oleh BEI, Bursa Efek Indonesia misalkan. Nah, itu berarti data sekunder, atau data dari BPS, Badan Pusat Statistik, itu berarti data sekunder karena yang mengambil data tersebut adalah pihak lain. Untuk berdasarkan teknik pengumpulannya ada sensus dan sampling. Sensus itu berarti
didatangi satu-satu, misalkan didata satu-satu seperti sensus penduduk itu ya. Nah, itu nanti hasilnya adalah populasi. Sensus penduduk dalam satu wilayah kajian. Nanti yang didapatkan adalah data penduduk satu wilayah kajian tanpa terkecuali. Setiap kakak semua didatangi satu-satu, berarti namanya nanti populasi. Kemudian kalau sampling diambil acak, namanya sampel nanti hasilnya. Jadi misalkan data penduduk wilayah Kajen, kita ambil hanya karena Kajen itu tadi kecamatan ya, berarti kita ambil desa-desa tertentu, misalkan Rawolaku hanya 10 kakak, padahal kan satu desa tidak hanya 10 kakak kan. Nah, diambil hanya 10 kakak satu desanya, Rawolaku 10, mungkin apalagi Gejelik 10 dan lain-lain gitu. Kemudian untuk berdasarkan sifatnya ada kualitatif, kuantitatif. Kualitatif itu yang bersifat non angka, kuantitatif itu angka. Kemudian ada juga diskrit dan kontinu. Diskrit itu berarti bilangan bulat, jadi 0, 1, 2 gitu, bilangan bulat positif. Kemudian kalau kontinu itu bisa berupa pecahan. Contohnya bilangan diskrit itu misalkan jumlah anggota, jumlah nasabah Bank A misalkan ada 1257. Nah, itu diskrit. Jumlah anggota itu kan tidak mungkin ada 12,5 seperti itu ya. Jadi itu diskrit. Kemudian kalau kontinu misalkan inflasi untuk tahun ini adalah 11,5%, misalkan ada desimalnya. Nah, itu kontinu. Kemudian untuk skema penyajian data statistik, nah ini ada data tunggal dan data kelompok. Baik data tunggal kelompok itu nanti bisa disajikan melalui tabel. Tabelnya ada baris kolom, kontingensi. Baris kolom itu berarti ada baris dan ada kolomnya. Kalau kontingensi berarti satu kontingen, misalkan tadi satu kontingen wilayah Kajen ada sekian kakak, satu kontingen wilayah Bujong ada sekian kakak. Nah, hanya seperti itu. Kemudian untuk distribusi frekuensi, dan kemudian untuk tabel distribusi frekuensi ini untuk data kelompok ya. Kalau tadi baris kolom dan tabel kontingensi itu untuk data tunggal, kemudian distribusi frekuensi itu data kelompok. Nah, untuk data tunggal bisa disajikan dalam bentuk diagram, ada diagram garis, lingkaran, dan diagram batang. Sedangkan untuk kelompok ada diagram mirip diagram batang, tapi di sana namanya histogram, bentuknya sama ya. Kemudian poligon frekuensi itu histogram, tapi ada garisnya mengambil titik di tiap-tiap tengah batangnya. Ogive itu poligon frekuensi, tapi batangnya dihilangkan. Nah, itu ada ogive naik dan ogive turun. Untuk mengubah data tunggal menjadi data kelompok, nanti ada namanya aturan Starkes, mungkin sudah pernah ya di SMA atau MA. Kemudian untuk distribusi frekuensi tadi ada distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif itu nanti yang kurang dari namanya ogive naik, membentuk ogive naik, sedangkan yang lebih dari membentuk ogive turun. Nah, ini contoh distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari. Jadi frekuensi pada kelas pertama kemudian ditambahkan kelas kedua dan seterusnya naik,
Kemudian kalau yang lebih dari itu kebalikannya. Nah, untuk variabel penelitian, sedikit saya perkenalkan namanya variabel penelitian. Kalau misalkan di matematika itu ada juga istilah variabel, itu adalah pembeda. Tapi kalau di sini variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Misalkan ada variabel nilai uang, berat badan, tinggi badan, warna rambut, dan sebagainya. Itu namanya variabel. Nanti, jumlah variabel ini ada univariat, satu variabel, misalkan dalam satu penelitian ada satu variabel. Jika ada dua namanya bivariat, dan lebih dari dua artinya 3 atau lebih namanya multivariat. Untuk jenis data dan skala pengukurannya ini ada 4 level. Skala pengukuran ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal itu adalah skala data hasil pengukuran yang hanya dapat membedakan antara jenis atau kelompok satu dengan lainnya. Di sini skor yang diberikan hanya sebagai tanda atau pembeda. Misalkan jenis kelamin, kan jenis kelamin ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki kita beri nomor 1, perempuan 2. Kemudian misalkan jenis sekolah ada SD, SMP, dan SMA. SD kita beri nomor 1, SMP 2, SMA 3. Agama dan sebagainya itu adalah menggunakan skala nominal. Jadi penomorannya hanya sebagai tanda. Kemudian skala ordinal, skala yang hasil pengukurannya menunjukkan ada tingkatan atau ordo. Misalkan variabel pelayanan. Pelayanan itu kan relatif ya. Nah, di sini menggunakan ordo. Ada pelayanannya sangat baik, cukup, kurang, dan sebagainya. Itu namanya ordinal karena ada tingkatannya. Tetapi rentang atau jarak antara masing-masing tingkatan yang berdekatan itu adalah tidak sama, bersifat relatif. Jadi tidak dapat ditentukan secara pasti. Misalkan hanya akan mengambil sangat baik, cukup, kurang, boleh. Tapi yang ketentuan yang baku menurut para ahli untuk skala ordinal menghilangkan pilihan netral. Karena kalau ada pilihan netral biasanya nanti orang-orang pada memilih netral. Misalkan bagaimana kenyamanannya suatu perusahaan A netral. Nah, itu nanti orang-orang pada memilih menghindari pilihan netral. Contoh lain, status sosial ekonomi ada tinggi, menengah, rendah. Tingkat pendidikan ada, dan lain-lain. Kemudian skala interval. Skala yang ketiga, skala interval adalah gejala yang dapat menunjukkan tingkatan maupun kualitasnya. Di sini skala interval itu tidak memiliki nol mutlak. Contohnya, benda yang suhunya 0 derajat Celcius itu kan bukan berarti benda tersebut tidak mempunyai kadar panas sama sekali. Siswa yang skor tesnya 0 bukan berarti juga dia tidak memiliki kepandaian sama sekali. Jadi titik 0 di sini hanya merupakan titik kesepakatan saja. Demikian juga skor yang diberikan di sini tidak dapat dibandingkan dengan skor lain. Nah, berbeda dengan skala rasio. Misalkan di sini jaraknya 0 meter, berarti ya memang tidak ada jarak sama sekali. Demikian juga benda yang beratnya 10 kg, berarti memang benar-benar 2 kali lipat dari benda yang beratnya 5 kg dan sebagainya. Nah, itu adalah beda rasio dan interval. Nah, itu saja yang akan saya bahas pada sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.